Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinjani Amalia dengan NPM 2213100018 kelas 1A dari Prodi D3 Keuangan dan Perbankan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang yang pertama, ada mengidentifikasi kesempatan untuk produk atau layanan merupakan langkah yang tidak boleh dilewatkan untuk membangun sebuah bisnis. Utamanya untuk pengusaha pemula agar tidak mengalami hambatan atau masalah dalam memulai dan menjalankan usahanya. Melakukan pemetaan dan analisis terhadap peluang yang ada akan membuat kita paham tentang target market yang akan kita sasar. Kita juga akan memiliki arah untuk memulai usaha yang akan dibangun. Terus yang kedua, mengevaluasi permintaan produk dan jasa. Hal ini akan membantu kita mengetahui sejauh mana harapan konsumen pada bisnis kita, hingga apa saja hal yang harus ditingkatkan untuk membuatnya menjadi lebih unggul. Evaluasi sendiri memiliki arti untuk menentukan signifikasi dan nilai terhadap sesuatu. Jadi sebenarnya tidak hanya dalam bisnis, dalam segala aspek kehidupan, kita harus melakukan evaluasi untuk mengetahui apakah hal yang kita jalankan ini sebenarnya efektif atau tidak. Terus yang selanjutnya, nomor 3, mendapatkan dana atau modal kerja. Banyak orang berprasangka bahwa diperlukan modal yang banyak untuk melakukan sebuah bisnis. Padahal kita bisa menggunakan dana secukupnya untuk mendirikan bisnis. Dengan modal yang terbatas, tentu kita menjadi terbatas jika ingin berinovasi lebih dengan modal bisnis kita. Sementara dengan modal yang cukup besar, kita bisa bebas berinovasi. Terus yang keempat, mengelola produksi barang dan jasa. Contoh produksi barang yaitu bila kita membeli suatu barang yang kemudian diolah oleh travel kita, misalnya kain. Kain ini akan dijahit menjadi seragam. Catatlah produksi barang yang dilakukan tersebut. Kemudian, lengkapi dengan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan produksi barang tersebut. Maka, pencatatan keuangan tersebut akan masuk pada laporan keuangan di sistem akuntansi. Terus yang kelima, memasarkan barang dan jasa. Pemasaran sering diartikan sebatas penjualan, perdagangan, atau distribusi. Padahal semua kegiatan tersebut merupakan bagian dari aktivitas atau kegiatan pemasaran. Tujuan dari pemasaran dapat menjelaskan secara detail mengenai semua kegiatan yang berkaitan dengan pemasaran. Mulai dari penjelasan mengenai produk, desain produk, promosi produk, komunikasi kepada konsumen, hingga pengiriman produk agar sampai cepat di tangan konsumen. Terus yang keenam, membuat laporan untuk memuaskan permintaan pemerintah dan memperbaiki prosesnya. Untuk poin yang kedua, sumber daya manusia terdiri dari 6M. Yang pertama, manusia merupakan faktor paling menentukan dalam manajemen wirausaha. Tidak ada bisnis yang berjalan tanpa manusia. Manusialah yang menentukan target dan manusia juga yang berusaha mencapai target tersebut. Terus yang kedua, uang. Money adalah uang, merupakan penunjang penting dalam sebuah bisnis. Ia merupakan alat tukar, ukuran nilai, dan seringnya dijadikan acuan dan menentukan target usaha. Terus yang ketiga, material. Material terdiri dari bahan mentah, bahan setengah jadi, atau bahan jadi. Bahan diperlukan untuk melakukan produksi dalam dunia usaha untuk mencapai hasil terbaik. Dibutuhkan kombinasi manusia yang ahli di bidangnya dengan material yang bagus. Material dan manusia saling membutuhkan dan tidak dapat dipisahkan. Tanpa materi, hasil yang diinginkan tidak akan tercapai. Terus yang keempat, ada machine atau mesin juga sangat dibutuhkan dalam kegiatan wirausaha. Untuk mengelola material setidaknya dibutuhkan sejumlah alat, salah satunya mesin. Penggunaan mesin akan membawa kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar dan menciptakan efisiensi kerja. Dengan adanya kemajuan teknologi,
manusia tidak lagi sebagai asisten mesin seperti biasanya, tetapi untuk sekarang mesin telah mengubah posisinya menjadi penolong manusia. Terus yang kelima ada metode. Metode merupakan prosedur kerja yang akan membuat pekerjaan berjalan dengan lancar. Penentuan metode dilakukan berdasarkan kebutuhan bisnis. Dalam menentukan metode, perlu untuk mempertimbangkan sejumlah hal, mulai dari sasaran, fasilitas, penggunaan waktu, hingga biaya yang dikeluarkan. Terus yang keenam ada market, pasar. Merupakan tempat sebuah usaha untuk menyebarluaskan informasi mengenai produksinya. Di pasar pun terjadi transaksi jual beli. Memasarkan produk yang sangat penting untuk dilakukan. Terus untuk poin yang ketiga ada keberhasilan bisnis. Yang pertama ada kinerja keuangan. Dengan kinerja keuangan, kita dapat melihat gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu, baik menyangkut aspek himpunan dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, fasilitas, likuiditas, dan profitabilitas. Laporan kinerja keuangan merupakan bagian dari dokumen perusahaan yang penting, di mana dokumen ini menyatakan bagaimana kondisi perusahaan tersebut dalam hal pengumpulan dana dan penyaluran dana. Terus yang kedua, kebutuhan pelanggan. Pelaku bisnis perlu memperhatikan kebutuhan pelanggan, baik itu dengan cara menciptakan produk yang beragam, meningkatkan kualitas, dan meningkatkan pelayanan. Yang ketiga, kualitas produk dan jasa. Kualitas produk dan jasa. Kualitas produk adalah elemen utama yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha, khususnya bagi mereka yang memang ingin mempertahankan bisnisnya di tengah sengitnya persaingan dan bahkan membuat bisnis tersebut semakin maju dan berkembang. Namun tentu saja itu bukanlah hal yang mudah bagi kita. Yang keempat, ada inovasi dan kreativitas. Maksud dari ini yaitu inovasi menciptakan sesuatu hal yang mengembangkan sesuatu yang ada, sedangkan kreatif itu menciptakan hal yang baru. Terus yang terakhir, komitmen karyawan. Komitmen karyawan terhadap organisasi adalah suatu perasaan keterikatan yang dimiliki oleh karyawan sehingga karyawan tersebut tetap berada dalam perusahaan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan perusahaannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.